Hey, halo Sobat Tren. Jumpa lagi dengan saya, Cecilia Belgius. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini Cecil akan mereview alur film India yang berjudul Attack Part 1. Film ini dibintangi oleh Abang Ganteng John Abraham sebagai Arjun Shergill, Rakut Preet Singh sebagai Dr. Sabah Qureshi, Jacqueline Fernandez sebagai Aisyah, Prakash Raj sebagai Subramanium, dan tentunya bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anggota militer yang lumpuh agar bisa balas dendam kepada pembunuh kekasihnya. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di sebuah kota bernama Rawalkotra pada tanggal 25 November 2010, seorang teroris bernama Rahman Gul melalui siaran TV memberitahukan bahwa mereka telah menyerang konvoi Angkatan Darat India pada 2 hari yang lalu. Dia juga memberitahu bahwa itu hanya demonstrasi kecil karena perang yang sebenarnya baru saja akan dimulai karena dia merasa India telah mencemarkan tanah mereka dengan kejam, sehingga mereka bertekad untuk membalas dendam. Pada saat siaran itu diperdengarkan ke seluruh negeri, pasukan India diam-diam bergerak memasuki wilayah para teroris tersebut. Arjun Shergill yang memimpin pasukan India memberi perintah dengan seksama kepada para anggotanya untuk mulai menyerang area musuh. Setiap perintah penyerangan dilakukan dengan teliti dan teratur. Namun penyerangan rahasia mereka akhirnya diketahui oleh musuh. Karena ada satu perempuan yang mereka hindari yang ternyata adalah mata-mata pihak teroris. Perempuan itu pun memberitahu rekannya untuk menyiapkan persenjataan karena mereka sudah diserang oleh tentara India. Pihak teroris yang sudah mengetahui kehadiran pasukan India bersiap siaga untuk melawan. Mereka menyiapkan persenjataan dan taktik untuk melawan musuh, termasuk mengorbankan seorang anak bernama Hamid untuk melakukan bom bunuh diri. Setelah penelusuran lebih mendalam, akhirnya pasukan India sampai juga ke jantung pertahanan para teroris. Tentara India bersiap menyerang, pasukan teroris bersikeras mempertahankan. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak di antara mereka. Di sebuah tempat rahasia dari area baku tembak, Hamid yang di badannya sudah terpasang bom bunuh diri merasa sangat ketakutan. Ia merasa sedih, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saling serang, saling pukul, mewarnai perang antara tentara India dan pasukan teroris. Terjadi bentrokan dan ledakan yang tidak terelakkan. Tetapi karena kecekatan dan ketangguhan, akhirnya tentara India bisa menghabisi pasukan teroris yang ada di sana. Di tengah perang tersebut, ada di antara mereka yang menyadari kalau di sana tidak ada sasaran teroris yang mereka incar, dan mereka harus segera mengungsi. Tetapi Arjun selaku pemimpin memberi arahan untuk tetap fokus dan terus bergerak. Pada saat terus mencari sasaran, mereka mendobrak sebuah pintu yang ternyata di dalamnya ada Hamid. Tetapi Arjun melihat Hamid hanya sebagai seorang remaja yang ditawan. Arjun pun berjanji tidak akan menyakitinya. Hamid beberapa kali mengancam untuk menekan saklar pemicu bom. Tetapi Arjun terus berusaha untuk menyelamatkan Hamid. Hingga akhirnya Arjun bisa mematikan bom. Hamid yang sudah diselamatkan Arjun pun langsung pergi melarikan diri. Namun tak disangka, saat Hamid pergi, ada seseorang yang menembak secara brutal dan melemparkan granat ke arah Arjun. Beruntung, Arjun langsung sigap menghindari ledakan dari granat tersebut. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Pasukan teroris yang tersisa yang sedari tadi bersembunyi mulai melakukan penyerangan balik kepada tentara India. Arjun menjadi sasaran oleh seseorang yang bersenjatakan pisau. Mereka berkelahi satu lawan satu yang sama-sama kuat. Namun ketangguhan Arjun memang pantas diperhitungkan. Ia mampu melibas musuhnya itu, bahkan hingga menerobos wilayah musuh. Terjadilah pertempuran kembali. Saling tembak mewarnai dua pasukan itu. Walau begitu, tentara India tetap mampu menaklukkan para teroris hingga bersih tak tersisa. Di saat Arjun melihat sudah tidak ada tanda-tanda target, ia melaporkan bahwa misinya dibatalkan. Tetapi saat ia bergerak untuk keluar area, ia melihat ada bolongan kecil pada tembok.
Insting militernya membuat ia refleks meninju tembok itu, yang ternyata bom. Di dalamnya ada seorang pria tua. Setelah proses identifikasi, ternyata pria tua itu adalah Rahman Gul yang mereka cari selama ini. Tentara India langsung menangkapnya dan membawanya ke penjara dengan mengendarai helikopter. Karena misi telah selesai, Arjun pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saat di tangga menuju bandara, ia tak sengaja bertabrakan dengan Aisyah yang membawa kesan mendalam padanya, di mana Aisyah adalah seorang pramugari cantik di pesawat yang Arjun tumpangi. Mereka pun berkenalan dan memutuskan menjadi teman. Pertemuan demi pertemuan membuat Arjun jatuh cinta padanya. Begitu juga dengan yang dirasakan Aisyah. Mereka pun memutuskan untuk menjalin kisah cinta dengan bahagia, sampai Arjun berniat untuk melamarnya menjadi seorang istri. Saat di bandara, Arjun menunggu kepulangan Aisyah dengan bahagia. Aisyah yang keluar dan langsung melihat Arjun pun ikut merasa bahagia. Tetapi tak disangka, sebuah tembakan melesat ke kepala orang di sebelah Aisyah. Aisyah kaget sekali melihat keadaan orang tersebut. Orang-orang sekitar mereka pun langsung heboh melihat kejadian itu. Arjun yang terlatih menangani situasi darurat langsung menengok ke arah belakang yang ternyata sudah ada orang-orang bersenjata lengkap. Selain bersenjata, ternyata ada seorang lelaki botak yang bersiap untuk meledakkan bom. Arjun berusaha mencegah lelaki itu, tetapi sayangnya tidak bisa. Bom itu tetap meledak dan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Aisyah yang melihat ikut panik dan memanggil Arjun. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Aisyah diselamatkan oleh seorang perempuan hingga ia bisa menghindar dari lokasi tersebut. Penembakan dilakukan bertubi-tubi tanpa ampun oleh para teroris. Arjun berusaha membalas, tetapi karena Arjun hanya tangan kosong, ia tak mampu melawan para teroris itu. Aisyah yang melihat Arjun tak berdaya, langsung ingin menyelamatkannya. Tetapi keberuntungan tidak berpihak kepada Aisyah. Ia malah menjadi sasaran tembak dan mati di tempat. Arjun yang melihat Aisyah meninggal di depan matanya, merasa terpukul. Ia pun ditembak oleh seseorang dari belakang dan tak sadarkan diri. Arjun yang sudah berhari-hari tak sadarkan diri berada di rumah sakit. Sang ibu menunggunya dengan cemas. Hingga suatu hari, Arjun mulai sadar. Kalimat pertama yang keluar darinya adalah, "Di mana Aisyah?" Ia sangat mengkhawatirkan keadaan Aisyah, tetapi ibunya tidak bisa berkata apa-apa. 2 minggu kemudian, dokter memberitahu Arjun bahwa dia lumpuh dari area leher sampai ke bawah. Di tengah penjelasan dokter, Arjun penasaran kapan ia akan sembuh. Dokter pun memberitahukan kalau kelumpuhan yang dia alami bersifat permanen. Arjun yang lumpuh seperti kehilangan semangat hidup. Ia selalu teringat semua kenangan bersama Aisyah yang sangat indah. Di saat ia benar-benar tak berdaya, beruntung ada sosok ibu yang selalu membantu dan merawatnya dengan telaten dan sabar. Sebuah berita kembali menghebohkan India. Mereka sudah mengetahui bahwa kelompok teroris SET bertanggung jawab atas serangan teror yang dilakukan di bandara pada tahun lalu. Dalang dari kelompok yang menghabisi nyawa 300 orang itu diketahui bernama Hamid Gul. Arjun yang sedang menonton berita itu langsung menyadari bahwa Hamid Gul yang mereka maksud adalah remaja yang ia selamatkan pada saat misi penangkapan Rahman Gul tahun lalu. Atas terbukanya identitas teroris tersebut, pemerintah pun mengadakan rapat untuk mengatasi Hamid Gul. Perdana Menteri dan jajaran menteri di bawahnya berdebat cara mengatasi Hamid Gul. Tetapi mereka tak setuju kalau harus sampai diadakan perang terbuka. Maka dari itu, Subramanium mengusulkan untuk menjalankan program prajurit super. Subramanium berpendapat saat pembicaraan damai gagal dan perang bukan pilihan, maka sains selalu datang untuk menyelamatkan. Dengan kecerdasan buatan akan tercipta prajurit yang super dan dapat menghancurkan kamp teroris sendirian tanpa kerusakan. Awalnya, para menteri lainnya mengejek ide Subramanium, tetapi Subramanium tetap meyakinkan Perdana Menteri untuk melaksanakan ide tersebut karena ia mengetahui ilmuwan cerdas bernama Sabah Qureshi yang bisa mewujudkan program prajurit super tersebut. Saat malam hari, di rumah Arjun terjadi perampokan. Dari kursi roda, Arjun berusaha melawan 2 orang perampok itu, tetapi ia tetap tak berdaya. Melihat Arjun tak berdaya, ibunya berusaha ikut melawan perampok tersebut, tetapi tetap saja mereka bisa mengambil barang-barang berharga milik Arjun dan ibunya.
terutama cincin di jari sang ibu. Dalam diam, Arjun menangis dan minta maaf ke ibunya karena tidak mampu melawan dan melindungi rumah mereka. Keesokan harinya, Subramanium dan Sabah berdiskusi dengan Perdana Menteri tentang program prajurit super. Tetapi Sabah tidak setuju karena orang-orang yang mereka ajukan adalah para tentara yang sehat, sedangkan ia membuat teknologi itu dimaksudkan untuk memberi kehidupan baru kepada orang-orang yang lumpuh. Sabah menjelaskan karena jika program itu ditanamkan ke orang yang sehat, maka orang itu akan lumpuh seumur hidup. Ia tidak bisa melupakan moralnya dalam melaksanakan program tersebut. Ia pun tetap menolak walaupun Perdana Menteri dan RDO mendukungnya. Melihat Sabah yang begitu teguh pendiriannya, akhirnya Perdana Menteri dan Subramanium memutuskan untuk mencari tentara yang lumpuh agar bisa menjalankan program tersebut. Sampailah Subramanium ke rumah Arjun yang sudah ia kenal sejak lama. Di rumah Arjun, Subramanium menyampaikan tujuannya mendatangi Arjun, bahwa mereka harus menangkap Hamid Gul. Arjun lalu mengatakan bahwa Hamid akan mati jika dirinya tidak duduk di kursi roda, dan Arjun menganggap keinginan Subramanium hanya sebuah lelucon, karena tak mungkin dirinya bisa sembuh dan kembali menjadi tentara. Lalu Subramanium pun menjelaskan tentang program prajurit super. Dengan cara mengembangkan chip komputer ke dalam tubuh, sehingga kemampuannya tidak hanya berdiri tetapi juga berlari dan bertarung. Sehingga jika program itu dijalankan, maka Arjun akan menjadi prajurit super pertama di dunia. Subramanium berkata kesempatan berhasilnya sekitar 20:80. Arjun pun tertarik untuk menjalankan detail program itu. Keesokan harinya, di depan Arjun dan Subramanium, Sabah menjelaskan bahwa program ini memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama, lengan presisi robotik akan ditanamkan di chip bionik ke dalam otak. Benang saraf dari chip tersebut akan membaca sinyal otak. Tahap kedua, sebuah komputer mikro akan ditempatkan di leher untuk memecahkan kode sinyal-sinyal. Dan tahap ketiga, elektroda nirkabel nano akan disuntikan ke otot tungkai yang dengan demikian akan menyelesaikan antarmuka otak mesin melewati sumsum tulang belakang yang terluka. Jadi, jika ingin menggerakkan tangan, maka chip akan membaca sinyal yang ada di otak. Komputer akan memecahkan kodenya dan meneruskan informasi tersebut ke elektroda yang menghasilkan gerakan tangan. Setelah mengetahui semua prosedur beserta risiko yang akan terjadi, Arjun pun siap untuk melakukan program itu. Semua prosedur dikerjakan oleh alat-alat canggih dan diawasi langsung oleh Sabah. Di tengah proses, suhu tubuh Arjun meningkat dan terjadi pendarahan dalam. Sabah merasa mereka harus menghentikan prosedur itu karena jika diteruskan akan menyebabkan kematian pada Arjun. Tetapi Subramanium menolak usulan tersebut. Subramanium memberikan perintah untuk tetap dilanjutkan karena Arjun sudah mengetahui risiko yang harus dihadapinya. Mereka pun terpaksa melanjutkan prosedur tersebut dan beruntungnya berkat doa ibu, Arjun bisa stabil kembali dan berhasil melalui semua prosedur tersebut. Setelah tak sadarkan diri beberapa saat setelah menjalani prosedur yang menyakitkan itu, Arjun terbangun dengan kepala sakit. Sabah menilai kalau itu normal karena sistem saraf sedang mencoba terhubung dengan chip dan akan mereda setelah beberapa waktu. Karena chip dan otak perlu terhubung, Arjun harus berusaha menanggung rasa sakit itu walau tak tertahankan. Sabah dan Subramanium meminta Arjun fokus untuk hal lain supaya bisa mengurangi rasa sakit. Tetapi ia tak bisa. Sabah pun meminta Arjun untuk istirahat saja. Tetapi saat Sabah hendak pergi, Subramanium memanggilnya kembali karena Arjun ternyata berhasil menggerakkan tangan dan bisa duduk dengan normal. Saat itu juga Arjun mendengar suara dari dalam dirinya. Sabah menjelaskan kalau itu adalah Ira yang merupakan asisten robot cerdas. Ira adalah sebuah chip dalam diri Arjun yang berfungsi sebagai asisten pribadi yang hanya akan mengikuti perintah Arjun. Ira memperkenalkan diri sebagai AI saraf generasi pertama versi 1.1. Ira pun berusaha menyesuaikan dengan keinginan Arjun, tetapi otot Arjun masih lemah, maka perlu proses kalibrasi ulang. Di bawah pengawasan Sabah, Arjun bertekad untuk mengembalikan kemampuannya. Ia mulai rajin berolahraga dan berlatih menembak. Ia berlatih terus-menerus tak mengenal kata lelah ataupun putus asa.
Melalui intel, pemerintah India mengetahui kalau Hamid membeli senjata kimia dari Eropa Timur. Karena hal tersebut, Subramanium memutuskan untuk menyambungkan Arjun ke sistem. Awalnya Sabah menolak karena ia merasa Arjun belum siap. Tetapi Subramanium mengabaikan kata-kata Sabah. Pada akhirnya, Sabah tetap menghubungkan Arjun dengan sistem. Melalui link satelit, Ira dihubungkan dengan mainframe pemerintah. Dari situlah, Arjun akan memiliki akses ke data pemerintah, catatan kriminal, file Interpol, intelijen, dan keterampilan taktis. Dengan kemampuan itu, Arjun mendapatkan data dan alamat tentang Muna. Arjun menghampiri tempat Muna berada dan meminta cincin ibunya yang dicuri. Tetapi karena sikap Muna yang tidak kooperatif, terjadi perkelahian di antara mereka. Muna dengan gerombolannya mengeroyok Arjun, tetapi Arjun yang sudah merasa percaya diri karena ada chip dalam tubuhnya yang mampu mengalahkan mereka semua. Pada saat perkelahian, datanglah polisi. Arjun sadar kalau identitasnya tidak boleh diketahui publik. Ia pun melarikan diri ke rooftop gedung, hingga ia terdesak dan tak ada pilihan lain selain loncat dari gedung itu dan terdampar di sebuah truk sampah. Akibatnya, Arjun menjadi tak sadarkan diri. Dalam kondisi tak sadar, Arjun teringat kenangannya bersama Aisyah. Pada saat bersamaan, Subramanium meminta Sabah untuk secepatnya membangunkan Arjun. Ia protes kenapa Arjun lama sekali tidak sadarkan diri, yang dibalas oleh Sabah kalau sebenarnya tidak ada masalah karena Ira tidak bermasalah. Hanya saja memang Arjun belum siap dan Ira akan dibatasi sampai Arjun memindahkan trauma masa lalunya. Arjun akhirnya sadar dan tidak mengerti apa yang terjadi. Sabah menjelaskan bahwa chip tidak berfungsi karena cedera kepala. Saat otak Arjun memberi kekuatan pada Ira, tetapi Ira bisa mati saat Arjun tidak sadarkan diri. Tetapi beruntung, Sabah sudah berhasil mengatasi hal tersebut. Subramanium marah pada Arjun yang sudah melanggar protokol. Ia pun meminta Arjun untuk belajar mengendalikan diri karena jika dia tidak dapat melakukannya, maka chip itu akan diberikan kepada prajurit lain yang lebih bertanggung jawab. Arjun pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pada saat pertemuan di parlemen, ternyata para teroris sudah menduduki ruang control room. Mereka mencoba meretas sistem kontrol yang ada di gedung parlemen dengan mengirimkan drone pemancar sinyal khusus sekaligus pengacak sinyal supaya bisa menyelundupkan anggota yang menyamar sebagai petugas keamanan. Para teroris pun berhasil menyusup dan menempatkan anggota-anggotanya di seluruh penjuru gedung dan mulai mempersiapkan bom berdaya ledak tinggi yang telah mereka bawa ke sebuah ruangan di gedung parlemen tersebut, sambil menunggu kedatangan Perdana Menteri yang menjadi incaran utama mereka. Di tempat lain, terlihat Arjun yang termenung lama disadarkan oleh pertanyaan Ira yang kebingungan membaca pikiran Arjun karena dipenuhi oleh ingatan terhadap Aisyah. Karena bingung menjelaskan logikanya, maka Arjun membaliknya dengan memberikan nama orang yang paling dia benci, yaitu Hamid Gul. Mendengar hal itu, Ira memberikan informasi bahwa Hamid Gul tidak jauh dari tempatnya berada saat ini. Arjun pun terkejut dan meminta Ira menemukan titik koordinatnya yang ternyata adalah gedung parlemen. Dengan cepat, Arjun pun mengambil telepon yang ada di meja, lalu menelpon Subramanium dan mengatakan bahwa Hamid Gul berada di gedung parlemen. Di gedung parlemen terlihat Perdana Menteri baru saja hadir dan diikuti pasukan keamanan yang asli datang. Melihat hal tersebut, petugas keamanan sadar bahwa tentara yang datang di awal adalah palsu. Kemudian, tentara yang asli mulai menyisir luar gedung mencari teroris yang telah menyusup. Dan tiba-tiba, terdengar ledakan keras dari gedung parlemen yang bersumber dari serangan roket dan bom yang telah teroris pasang di kendaraan mereka di luar gedung. Suasana pun menjadi kacau. Di luar gedung terjadi baku tembak antara tentara dan polisi melawan para teroris. Hamid Gul yang berada di dalam gedung bersama pasukannya secara bersamaan juga memulai aksinya dengan melumpuhkan para penjaga dan menyandra seluruh warga sipil. Tidak hanya itu, ia juga menyandra pejabat yang berada di dalam gedung tersebut, termasuk Perdana Menteri yang berhasil dia jegat. Hamid berhasil mencegahnya untuk kabur dengan cara membunuh seluruh pengawalnya. Setelah itu, para teroris pun memblokade semua akses keluar dengan bom yang siap meledak jika pintu terbuka.
Berita penyerangan gedung parlemen pun menyebar di media. Tentara terlatih diterjunkan tak terkecuali Arjun. Para pejabat tinggi langsung mengadakan pertemuan darurat dan menunjuk pejabat sementara Perdana Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri. Pada saat sedang rapat itulah, Hamid Gul menyampaikan tuntutan pertamanya melalui saluran telepon yang didengar oleh seluruh pejabat tinggi yang mengikuti rapat tersebut. Tuntutan pertamanya adalah menarik mundur seluruh pasukan yang mengepung mereka dengan imbalan pembebasan 50 orang sandera warga sipil. Perdana Menteri berharap hanya dia yang ditawan. Masyarakat umum yang lain biarkan pergi, tetapi Hamid Gul menolak. Hamid Gul merasa dialah yang berkuasa saat ini, lebih kuat dari Perdana Menteri yang sedang ia tahan. Saat itulah pasukan Alpha yang dipimpin Arjun datang dengan menggunakan helikopter dan mendarat di atas gedung. Mereka siap untuk berperang, tetapi Menteri Dalam Negeri menyarankan untuk menyetujui saja kesepakatan supaya membebaskan 50 orang dan menarik pasukan komando. Perdebatan pun terjadi. Ada menteri lainnya yang memilih untuk tidak bernegosiasi dengan teroris. Debat di antara mereka pun berlangsung begitu panas. Subramanium pun menawarkan pilihan lain, yaitu dengan pura-pura menyetujui permintaan mereka agar bisa membebaskan 50 sandera, walaupun harus menarik seluruh pasukan komando. Walau terlihat menarik seluruh tentara, tetapi dia menyarankan untuk meninggalkan satu komando khusus yang akan memberi informasi dari dalam parlemen. Awalnya para menteri ragu dengan ide Subramanium, tetapi ia mampu meyakinkan bahwa taktik ini akan berhasil. Setelah semuanya sepakat, Subramanium menginformasikan kepada Arjun bahwa Hamid sudah mengancam akan meledakkan parlemen kecuali pasukan keluar dari sana. Arjun kesal, tetapi Subramanium memberitahu taktik selanjutnya, yaitu Arjun tetap di sana tetapi biarkan pasukan komando lainnya mundur. Jadi Arjun bertugas sebagai intel dan dia menyetujuinya. Subramanium pun meminta Arjun untuk menyuruh kembali pasukannya agar Hamid percaya bahwa mereka sudah mundur. Walau sudah diberitakan tentang pasukan India yang mundur, Hamid tidak percaya begitu saja. Ia menyuruh pasukannya untuk memeriksa setiap sudut gedung. Setelah menerima laporan kalau mereka benar-benar mundur, Hamid memerintahkan Hussein untuk membebaskan 50 sandera. Walau begitu, Hamid dan pasukannya tetap masih menguasai gedung parlemen dan memiliki 300 sandera yang tersisa. Arjun dengan dibimbing Ira berhasil menyelusup ke dalam gedung. Ia pun selalu berkoordinasi dengan Subramanium yang memerintahkannya untuk meretas CCTV agar mendapat akses langsung. Ira pun langsung bisa mengidentifikasi semuanya. Dari arah lain, Hamid menghampiri teknisinya dan menjelaskan untuk tidak terburu-buru sehingga memastikan instalasi bom benar-benar berfungsi dengan baik sesuai rencana. Sementara, para pejabat tinggi masih berdebat mengatur rencana menangani teror ini dalam pertemuan mereka. Arjun mulai melumpuhkan beberapa anggota teroris yang berpatroli di dalam gedung parlemen dengan teknik senyap, sehingga para teroris lain tak menyadari aksinya. Hamid Gul kemudian menelpon para pejabat tinggi lagi untuk meminta tuntutan keduanya, yaitu pembebasan Rehman Gul untuk ditukar dengan Perdana Menteri dan meminta jawaban dalam waktu 1 jam. Sementara itu, Arjun berhasil melumpuhkan anggota teroris di ruang CCTV dan dibantu Ira menyambungkan server ke ruang rapat para pejabat tinggi sehingga para pejabat itu bisa melihat kondisi Perdana Menteri yang masih hidup dan memudahkan untuk mengatur rencana-rencana selanjutnya yang efektif. Sabah terlihat akan mengirim pesan ke Arjun melalui jam tangan digitalnya dengan hati-hati supaya tidak dicurigai oleh para teroris. Namun, saat perjalanan ke toilet bersama sandera lainnya, salah satu anggota teroris mengetahui karena suara dari jam digitalnya dan akhirnya Sabah diperiksa. Hamid Gul mulai menyadari ada keanehan karena anak buahnya tidak terdengar melapor. Yang ditenggarai sibuk mengurusi sandera yaitu Sabah. Ia pun pergi mengeceknya. Saat Arjun berhasil mengidentifikasi dan memetakan lokasi serta jenis bom yang terpasang di pintu-pintu gedung, tiba-tiba pesan dari jam digital milik Sabah yang meminta tolong dan saat itu juga terdengar teriakan Sabah dari ruangan lain. Subramanium dan pejabat lain melihat di CCTV penyiksaan yang dialami oleh Sabah di ruangan perpustakaan. Suara Sabah itu pun membuat Hamid Gul segera mendatangi ruangan itu. Namun Arjun lebih dulu mendatangi ruangan itu dengan menyelamatkan Sabah dan melumpuhkan para teroris yang menyandra dan menyiksa Sabah.
Walaupun awalnya dilarang oleh Subramanium karena takut ketahuan Hamid Gul yang juga menuju ke ruangan perpustakaan. Hamid Gul yang mengetahui ada orang terlatih yang mampu membunuh anggotanya serta meretas CCTV gedung yang ia kuasai, dia segera memberi arahan untuk memutuskan kabel sistem CCTV yang membuat para pejabat panik karena sistem CCTV terputus. Mereka pun menyalahkan Subramanium. Subramanium yang membela Arjun mendapat tentangan keras dari Menteri Dalam Negeri yang merasa paling bertanggung jawab. Hamid melalui pengeras suara menyuruh Arjun untuk berbicara lewat walkie-talkie. Hamid mempertanyakan motif Arjun mencarinya. Ia pun mengancamnya kalau ia hanya akan menjadi mayat. Arjun yang mendengar hal itu merasa bahwa klaim Hamid terlalu tinggi karena sebenarnya yang akan mengakhiri hidup adalah Hamid, bukan Arjun. Hamid pun menyuruh Arjun untuk menemuinya untuk menunjukkan identitasnya. Tetapi Arjun hanya mengatakan bahwa di masa lalu pada tanggal 25 November 2010 mereka pernah bertemu dan Hamid memiliki hutang nyawa dengannya. Mendengar ucapan Arjun, Hamid pun langsung mengingat dan mengenali identitas Arjun. Di dalam ruangan para menteri menerima sebuah telepon yang ternyata dari Hamid. Hamid mempertanyakan dengan marah kenapa ada pasukan yang memasuki parlemen, beda dari keputusan awal di antara mereka. Sukrut yang dipilih oleh Menteri Dalam Negeri untuk menangani Hamid berusaha untuk menenangkannya dan mengajukan penawaran baru, yaitu memberi jalan yang aman dan 10 juta dolar untuk melepaskan Perdana Menteri. Tetapi Hamid yang sudah tak mempercayai penawaran dari pemerintah India malah menembak Pritam Singh yang berada di situ. Suara tembakan membuat kaget para menteri dan para sandera. Saat Hamid menarik satu sandera lagi, Menteri Dalam Negeri pun bersedia menerima apapun permintaan Hamid. Hamid mengajukan kalau dia yang akan jadi pemegang komando pusat dan berikutnya akan menembak Perdana Menteri. Menteri Dalam Negeri pun mengiyakan dan menyuruh stafnya untuk membebaskan Rehman Gul. Sebuah negosiasi yang menyiratkan rasa kecewa di wajah para menteri yang berada di sana. Sampai Kepala Angkatan Darat India walk out dari ruangan tersebut. Menteri Dalam Negeri pun meminta Subramanium untuk menghentikan Arjun. Awalnya Arjun menolak menyerah, tetapi Subramanium bersikeras kalau kondisi terjepit dan dia harus menemui Hamid dan mengakhirinya. Arjun pun paham, tanpa diketahui Subramanium, kata-katanya malah menjadi penyemangat buat Arjun untuk menemui Hamid dan menghabisi teroris itu. Arjun pun tetap menjalani misi untuk menemui Hamid dengan menyerahkan diri beserta senjatanya di hadapan Hamid dan pasukannya. Saat berhadapan dengan Hamid, dengan dibantu Ira, Arjun mengidentifikasi sasaran dan persenjataan yang berada di sana. Sayangnya, saat proses identifikasi, seorang tentara Hamid memukul Arjun tepat di bagian chip itu terpasang, yaitu di belakang leher Arjun. Arjun pun langsung terkapar tak berdaya karena kerusakan chip. Karena kerusakan chip juga, Ira menjadi tidak aktif. Hal ini pun langsung diinformasikan ke Sabah dan Subramanium. Akhirnya, Rehman Gul benar-benar dibebaskan dan dikawal sampai di dalam penerbangannya. Menteri Dalam Negeri sendiri pun menyusun suatu rencana pribadi supaya nantinya dia tidak dipersalahkan dalam pembebasan Rehman Gul keluar dari India. Sabah yang telah dibebaskan Arjun menyadari bahwa Ira sedang tidak aktif. Ia mengendap-endap untuk mengambil laptopnya supaya bisa mengaktifkan Ira dan membangunkan Arjun yang sedang bermimpi bertemu dengan Aisyah. Kemudian, Hamid Gul kembali menelpon para pejabat untuk memberitahu tuntutan terakhirnya, yaitu disiapkan penerbangan yang aman dari India ke Ekuador dalam 45 menit. Dan setelah dalam perjalanan udaranya, dia berjanji akan melucuti detonator bom dari jarak jauh. Menteri Dalam Negeri pun menyerahkan kendali ke Subramanium yang tidak ada pilihan lain kecuali menyetujuinya. Setelah permintaannya disetujui oleh para pejabat India, Hamid Gul pun menyusun rencana untuk kabur seorang diri. Bahkan ia mengorbankan para anak buahnya dan membunuh ahli bomnya sendiri setelah mengetahui kode dan cara meledakkan bomnya. Subramanium memerintahkan salah seorang jenderal untuk menyergap Hamid Gul di bandara di bawah otoritasnya sebagai kepala keamanan. Setelah mobil yang diperkirakan membawa Hamid Gul dan rombongannya berangkat menuju bandara dengan kawalan ketat, Sabah akhirnya mampu membangunkan Arjun dari mimpinya sesaat sebelum komandan teroris menembaknya saat pingsan. Dan terjadilah aksi heroik Arjun menumbangkan puluhan anggota teroris seorang diri. Setelah menghabisi teroris, Arjun dikejutkan dengan bom kimia aktif
dan langsung menghubungi Subranium untuk mencegat Hamid Gul segera saat masih di jalan ke arah bandara dan merampas pemicu bomnya. Tapi sayangnya ternyata mobil tersebut berisi para sandera untuk mengecoh aparat keamanan. Hamid Gul ternyata kabur melalui terowongan bawah tanah. Hal itu diketahui Arjun melalui bantuan Ira. Dia pun langsung mengejarnya menggunakan sepeda motor milik warga, sementara Sabah ditugaskan Arjun mengeluarkan para sandera. Para pejabat dibuat panik dengan ledakan bom kimia di gedung parlemen itu dan mengkhawatirkan keselamatan Perdana Menteri dan para sandera yang tidak mungkin bisa langsung dievakuasi karena terblokir oleh bom di setiap pintu gedung. Manuver pengejaran Arjun yang harus menempuh jalan alternatif dipandu Ira karena Hamid Gul sudah sampai di bandara. Ia sudah bersiap terbang lepas landas dengan jet pribadi yang telah disiapkannya. Tapi terpaksa dihentikan karena ada Arjun di tengah landasan pacu dengan menabrakkan roda pesawat dan akhirnya pesawat terjungkal dan mesinnya pun terbakar. Hamid Gul keluar dari pesawat dengan penuh luka serta membawa koper pemicu bom di tangannya dan berniat melarikan diri. Setelah berduel dengan kondisi sama-sama terluka, Arjun berhasil membunuh Hamid. Arjun pun menjinakkan detonator bom kimia dibantu Ira di detik-detik terakhir. Di saat bersamaan, bom yang di pintu diledakkan oleh Sabah sehingga membuat kaget para pejabat yang sedang tegang memantau situasi dengan seksama. Perdana Menteri pun akhirnya berhasil diselamatkan. Sabah berserta para sandera keluar dengan bahagia dan terharu, sedangkan sandera yang terluka segera mendapat pengobatan. Arjun pun mendapat ucapan selamat dari Subramanium atas keberhasilannya. Rahman Gul sendiri ternyata dilempar langsung ke daratan oleh para tentara India melalui pesawat yang dinaikinya. Arjun senang sekali mendengarnya dan film pun berakhir. Gimana? Seru banget kan pasti alur filmnya? Tapi pastinya jauh lebih seru kalau nonton filmnya secara utuh. Sesel juga menyarankan agar kalian menonton filmnya di situs-situs resmi ya, biar pembuat filmnya juga mendapatkan feedback cuan. Jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-temannya ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!